kesepakatan para ulama. Iya. Dan ini adalah pandangan yang mungkin ya, sebab alim ulama yang kelihatannya tidak membolehkan, itu dia mengarah kepada titik-titik permasalahan tertentu, bukan kepada masalah ini. Ya, bukan kepada masalah ini, bukan dalam pembahasan ini. Jelas ya? Ya, jadi saya kembali kepada bentuk surah, ya, dari bentuk bai'ut taqsid. Ya. Jadi saya beli dua pilihan harga. Nah, saya berikan tempo. Kalau dicicil 12 juta, dibayar selama apa? Selama 1 tahun, 12 bulan. Iya. Kalau kontan 10 juta, misalnya. Iya. Saya ketika memberikan tempo di sini tidak ada masalah. Dan dia tidak tergolong riba. Iya. Kita sudah lihat tadi riba. Riba itu, ya, kita sudah perhatikan ya bentuknya. Ya. Ini dalam, tentunya jual akad ini dalam dua barang yang bukan apa? Barang ribawi. Kalau barang ribawi tidak boleh ada cicil kan? Harus saling apa? Saling cash. Ya. Motor misalnya, kita beli motor. Ya. Beli motor dengan apa? Hah? Dengan duit. Ya. Rupiah. Nah, boleh nggak secara cicil? Apa jawabannya? Hah? Motor barang ribawi atau bukan? Ya, bukan barang ribawi. Ya, kalau begitu, tidak ada hukum riba padanya. Kalau begitu, boleh kita beli secara apa? Secara cicil. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau kita membahas tentang apa yang tidak di cash, cicil, itu disyaratkan harus bukan barang ribawi. So, kalau barang ribawi harus apa? Harus saling kontan. Iya. Harus saling kontan. Nah, maka bai'ut taqsid ini dibolehkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama membolehkannya. Ya, kalau terjadi akad misalnya, ada pilihan. Kalau cash sekian, kalau cicil setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian. Ya. Sekarang ketika saya melakukan akad, saya pilih 4-4-nya atau pilih salah satunya saja? Hah? Saya tentunya hanya pilih salah satunya. Tidak mungkin ada berkata, oh ya, saya terima, saya cicil 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana caranya 2 tahun, 3 tahun? Ya, kan tidak mungkin. Dia harus tetapkan apakah 2 tahun atau apa? 3 tahun. Iya. Maka di sini nampaklah letak kesalahan ulama yang mengatakan bahwa ini cara yang seperti ini bentuk jual beli dengan dua harga. Iya. Ini salah pemahaman. Jelas ya? Ya. Mana hadits itu tidak diarahkan ke sana, tapi mana hadits itu diarahkan kepada bai'ul inah. Ini akan datang penjelasannya tentang bai'ul inah. Iya. Ini tentang taqsid ini tidak ada sama sekali makna pelarangan di dalamnya. Tidak ada makna pelarangan di dalamnya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu yang benarnya ini adalah hal yang dibolehkan, bukan bentuk dari riba. Bukan bentuk dari apa? Bukan bentuk dari riba. Jelas sampai sini? Ya. Baik, bentuk yang kedua bai'ul inah. Ya. Bai'ul inah itu bentuknya saya beli barang. Ya. Saya beli barang dari si B. Nah, saya beli barang dari si B harganya 10 juta. Harganya 10 juta. Saya beli barang dari si B, anggaplah kita kembali kepada motor tadi itu ya. Harganya 12 juta. Ya. Harganya 12 juta. Dengan akad saya bayar tiap bulannya berapa? 1 juta selama 1 tahun. Maka saya sudah bayar uang bulan pertama 1 juta. Motornya saya pegang. Ya. Motornya saya pegang. Kemudian si B datang kembali ke saya. Dia beli barang itu dari saya. Dia beli barang itu dari saya dengan harga cash tapi lebih murah. Sudah, begini saja. Saya beli barang itu kamu kembali dengan harga 10 juta kontan. Ya. 10 juta kontan. Maka inilah yang disebut dengan nama apa? Bai'ul inah. Sebab biasanya orang yang seperti ini, dia tahu orang yang datang cuma butuh duit saja. Ya kan? Butuh duit. Dia ingin mengambil manfaat dari pinjaman, dia tidak mampu. Maka dia pakai cara teknik lain untuk bisa berbuat riba. Ya, caranya seperti itu. Sudah, kamu beli dari saya cicil, harganya sekian. Ya, 12 juta harganya, cicil. Dia tahu bahwa orang ini butuh uang 10 juta. Lalu dia datang kembali pada orang itu. Sudah, barangnya saya beli dengan cash 10 juta. Maka dia ambil barang ini, orang itu membayar tiap bulan 1 juta kepadanya sampai 1 tahun. Jelas sampai sini? Maka ini bentuk lain sebenarnya dari riba. Karena itu bai'ul inah ini adalah bai' yang dilarang. Cara jual beli yang apa? Yang dilarang. Cara jual beli yang dilarang. Nah, ini masalah yang kedua. Ya. Masalah yang ketiga adalah masalah at-tawarruq. Masalah at-tawarruq.
Iya. Nah, masalah tawarruk ini dia memakai tiga pihak. Iya. Dia datang kepada pihak A, si A misalnya beli barang dari, atau si A tanya barang kepada si B, berapa harganya? Si B bilang harganya 10 juta cash. Ya, si A tidak punya uang 10 juta. Ya. Jelas? Ya, atau apa? Ini lain lagi masalah ini. Masalah tawarruk, masalah lain. Ya, tawarruk begini. Si A misalnya dia butuh uang. Ya. Si A butuh uang 10 juta cash. Ya. Di tangannya hanya ada uang berapa? 1 juta. Ya. Antum paham nggak dengan 10 juta terus? Atau saya perlu ganti angkanya? Hah? Saya ganti contoh lain. Ya. Sudah, ada orang misalnya dia butuh modal 100 juta. Ya. Dia butuh modal 100 juta. Ya. Dia cuma punya uang 10 juta cash di tangannya. Bagaimana cara dia dapat uang 100 juta? Ya. Caranya dia pergi beli mobil. Ya. Beli mobil secara cicil. Jelas? Dia beli mobil secara apa? Secara cicil. Dia beli mobil, dia lihat mobil, oh ini mobilnya 120 juta. Ya. Bapak bayar panjar 10 juta, selebihnya Bapak cicil, berapa? Selama 2 tahun. Ya misalnya ya, 2 tahun atau 3 tahun, dia tentukan harganya. Sudah dia kasih panjarnya 10 juta, diambil mobilnya. Mobil sudah dia miliki. Sekarang itu, mobil ini dia pergi jual lagi. Ya, dia pergi jual. Kalau ini tadi dia jual kemana? Hah? Dia jual kepada orang yang tempat dia beli. Itu kan alina. Tapi ini enggak. Dia enggak jual ke tempat orang yang dia beli. Dia jual ke pihak yang ketiga. Ya. Dia jual ke pihak yang ketiga. Jadi katakan ini saya punya mobil. Ya, saya beli 120 juta. Kamu beli 100 juta saja. Saya perlu uang. Cash 100 juta. Ya. Jelas? Maka dia ambillah uang itu 100 juta. Ya. Kemudian dia tetap melanjutkan membayar cicilannya. 120 juta. Jelas sampai sini? Ini yang disebut dengan masalah tawarruk. Jelas sampai sini? Nah ini yang silang pendapat para ulama. Ya, di dalam masalah ini. Ya, silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Nah, ya. Sebagian para ulama kita mengatakan itu tidak boleh. Dan sebagian para ulama kita mengatakan itu boleh. Ya, dan dua pendapat ini ada dari ahli fatwa yang memfatwakannya. Saya sendiri secara pribadi saya condong kepada pendapat yang membolehkan. Ya. Sebab ini diantara salah satu solusi yang bagus untuk menghindari bentuk praktek pinjaman secara riba. Ya. Salah satu solusi menghindari praktek pinjaman secara apa? Riba. Ketimbang dia datang ke bank, dia pinjam 100 juta. Banknya suruh bayar tiap mengembalikan, dikenakan bunga sekian persen. Maka jumlahnya akan banyak. Tapi dengan cara yang seperti ini akan lebih ringan baginya. Ya saya secara pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Sebab tidak ada bentuk illa riba yang nampak di situ. Tapi kalau seorang menghindari hal yang seperti ini, itu lebih afdal dan lebih apa? Lebih utama. Iya. Jelas ya? Ini masalah yang keberapa? Hah? Masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat. Iya. Masalah yang keempat disebut dengan nama Bai'ul murabaha lil amiri bisyara. Bai'ul murabaha lil amiri bisyara. Ya, bentuknya begini. Saya sekarang mau beli motor. Saya datang kepada si B. Berapa harga motor? Ya. Si B bilang harganya 10 juta. Cash. Saya tidak punya uang 10 juta. Ya. Maka saya datang kepada si C. Ya. Tolonglah kamu belikan motor itu untuk saya. Ya. Nanti saya bayar secara kredit kepada kamu. 12 juta. Ya, selama 1 tahun. Ya. Maka si C pergi beli motornya. Kemudian dia apa? Diberikan kepada si A. Lalu si A membayar apa? Membayar kepada si C setiap tahunnya, setiap bulannya berapa? 1 juta sampai genap 1 tahun. Lunaslah cicilan motor itu. Ini yang disebut dengan nama apa? B al-murabahah lil amiri bisyara. Ya, jelas ya? Nah, ini yang banyak di praktek-praktek jual beli motor sekarang itu. Dan cara cicil seperti ini bentuknya. Dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini prakteknya.
Ya, apakah ini boleh atau tidak? Ini juga letak silam pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, di masa ini. Ya, saya sendiri secara pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkannya dengan dua syarat. Dibolehkan dengan apa? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ya tadi saya beri contoh pihak si A, si B dengan apa si C. Si A yang membutuhkan motor, si B pemilik apa? Pemilik motor, si C pemilik modal. Ya, saya beri 3 contoh tadi ya. Ingat contohnya. Ya. Nah, jadi syaratkan harus dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, si C sebelum bikin akad dengan si A, sebelum bikin akad kamu harus bayar ya, setiap bulannya apa? 1 juta selama 1 tahun. Sebelum dia bikin akad, dia harus beli dulu motor itu dari si B. Sudah dia beli motornya, dia miliki, baru dia bikin akad. Baru dia bikin apa? Bikin akad. Kenapa? Supaya dia jangan tergolong orang yang menjual apa yang belum dia miliki. Ya. Sebab Nabi SAW melarang. Ya, wala tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang belum ada di sisimu. Ya. Jadi syaratnya dia harus beli dulu. Beli itu motor, sudah dia beli, lunas semuanya, sudah masuk ke dalam kepemilikannya, dia bawa ke rumahnya, dia datangkan si A. Ini motornya. Sekarang kita bikin akadnya. Jelas? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau si A membatalkan, ya, ternyata si A, ya, setelah berjalan 1 pekan, berubah pikirannya. Oh, daripada saya beli motor, lebih bagus saya buat modal usaha dulu. Ya, saya tidak jadi beli motornya. Ya. Nah, kalau si A membatalkan tidak jadi beli motor, maka si C, walaupun motornya dia sudah beli, tidak boleh dia paksa si A untuk beli. Ya, jelas? Tidak boleh dia paksa. Sebab kalau dia paksa, ini namanya dia masuk dalam larangan jual beli lain. Jual beli itu harus saling taradi, saling ridha. Tidak boleh ada saling paksa. Iya. Tidak boleh ada saling paksa. Ya, jadi ini 2 syaratnya. Kalau terpenuhi 2 syarat ini, insyaallah taala tidak apa-apa. Itu yang dipandang oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang bolehnya. Ya. Dan beberapa ulama kita di masa ini juga memandang bolehnya dengan 2 syarat ini. Ya. Jelas sampai sini, ikhwah? Ya. Jadi bisa dibedakan ini 4 masalah. Hah? Bai'ut taqsid. Ya, bai'ul lina. Apa tadi? Masalah tawarruk dengan bai'ul murabah lil amiri bisyara. Ya. Nama-nama ya silakan antum lupa, tapi bentuknya ingat. Ya. Ini semuanya disebut kredit dalam bahasa Indonesia. Disebut kredit dalam bahasa Indonesia. Ya. Bob, kadang ada di pembahasan, apa itu kredit? Terlalu sempit sekali dibahasakan kredit. Ya, kredit itu begini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau dia cuma melihat satu sudut dari bentuk kredit itu saja yang dia bahas. Dia tidak melihat kepada sudut yang lainnya. Nah, ini kurang dari sisi pemaparan, ya, fikih. Ya, tidak lengkap di dalam menjelaskan. Dan ini tidak boleh yang seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Sebenarnya ada bentuk yang lainnya. Ada bentuk-bentuk lain dari bentuk kredit. Cuma saya, tidak ingin terlalu banyak memperluas. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini pembahasan sebenarnya ya lebih besar dari kadar waktu yang disiapkan untuk hari ini. Ya, karena itu saya ringkas saja. Jadi secara global itu pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang memberikan waktu luang dengan melebihkan tambahan harga atau dengan mengambil tambahan harga. Apakah dia riba atau tidak? Maka jawabannya apa tadi? Apa jawabannya? Nah, sekarang saya tanya, kalau orang memberikan kelonggaran waktu, di atas kelonggaran waktu ini dia minta tambahan harga, ya, itu riba atau tidak? Hah? Tidak? Hah? Apa? Riba atau tidak? Yang mengatakan riba salah, yang mengatakan tidak juga salah. Ya. Saya sudah sebut tadi ada 4 macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana caranya antum bilang tidak? Ya. Bagaimana caranya dibilang boleh? Secara global, mutlak. Maka dilihat rinciannya, bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Jelas sampai sini? Ya. Paham ya? Ya. Maka harus dilihat bentuk-bentuknya. Ya. Kalau memang kita bahas secara global, ya, dengan bentuk taksid saja, dengan bentuk yang pertama, ya, ketika dia berikan luang waktu, ya, kemudian dia tambahkan harga karena luangnya waktu, ini tidak ada masalah. Memang ini tidak secara mutlak di bentuk yang pertama, menurut pendapat yang terkuat. Tapi bentuk yang kedua, di masalah qina, ya, di masalah tawarruk, di masalah bai'ul murabah, lamir bisyara, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuannya. Ya, baik. Kemudian di antara masalah atau pembahasan yang juga ingin saya bahas di sini,
tentang masalah ya as-suftajah. Ya. Dan ini salah satu pembahasan di dalam bab riba dibahas. Dibaca as-suftajah atau dibaca as-siftajah. Ya. Dibaca as-suftajah atau as-siftajah. Dia bahasa Faris ya, bahasa Faris sudah diarabkan. Ya, sudah diarabkan. Ya, maksudnya di sini dia memberi harta. Ya. Dia memberi harta kepada seorang. Tapi dia syaratkan kamu bayar di negeri lainnya. Misalnya saya berikan duit kepada seorang di sini. Ya. Atau saya misalnya di Saudi, saya beri duit. Ya. Saya beri duit misalnya rupiah kepada teman saya. Ini duit 10 juta. Ya. Kamu bayar kepada saya nanti 10 juta di mana? Ya. Di Indonesia. Saya di Saudi ini bicaranya. Ini duit 10 juta saya beri kepada kamu. Kamu bayar kepada saya nanti di Indonesia berapa? Ya, 10 juta. Saya pengennya dibayar 10 juta di mana? Di Indonesia. Atau sebaliknya misalnya, saya beli duit dia 10 juta di sini, tapi saya katakan kamu bayar saya dengan real di mana? Dengan real di Saudi. Ya. Apakah boleh ini? Nah, inilah yang dibahas di sini tentang masalah as-suftajah. Apakah dia riba atau tidak? Sebab ini dia memberikan pinjaman, dia ambil manfaat di mana? Dibayar? Ya. Di tempat lain. Ya, dibayar di tempat lain. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan yang membolehkannya ini adalah hal yang dinukil dari sejumlah para sahabat. Ya, dinukil dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas dan lain-lainnya. Ya, dan insyaallah taala ya di dalam ya masalah ini bahwa yang benarnya itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya, dengan catatan bahwa dia ketika menukar ya, maka dia tukar dengan harga hari itu. Dia tukar dengan apa? Dia bayar dengan harga hari tersebut. Ya, dengan harga hari tersebut. Misalnya saya beri 10 juta. Saya beri 10 juta. Ketika dia bayar kepada saya dengan real, maka dia tanya dulu harga real pada hari itu berapa rupiah. Kemudian dia hitung 10 juta, kemudian dia bayar dengan harga real pada hari tersebut. Ya, jelas sampai sini ya? Ya, ini disebut dengan as-suftajah. Dan insyaallah taala boleh. Dan inilah yang berkaitan dengan masalah transfer pada hari-hari ini. Transfer, ya kiriman, ya dengan banyak bentuk, banyak fasilitas yang ada sekarang ini, pakai Western Union atau pakai yang lainnya, ya. Kirim dengan rupiah, datang dengan bentuk apa? Bentuk dolar misalnya. Ya, dia kirim pakai dolar, kita terima dalam bentuk apa? Rupiah. Apakah ini boleh atau tidak? Apakah sama bentuknya? Ya. Maka ini beda ya dengan suftajah. Kalau suftajah dia bentuknya membayar, menyelesaikan utangnya. Ya, dia menyelesaikan utangnya. Kalau ini dia gabungkan antara dua hal, pengiriman dan penukaran. Pengiriman dan apa? Penukaran. Ya. Jadi beda antara dua hal ya. Ada pengiriman, hawala namanya, dan ada as-sarf, penukaran. Ada as-sarf. Dan ini dua hal yang berbeda. Kalau sarf sudah kita ketahui tadi hukum riba. Bagaimana hukumnya kalau misalnya saya tukar? Saya tukar misalnya rupiah ke dolar. Ya. Boleh atau tidak? Saya tukar rupiah ke dolar. Boleh atau tidak? Boleh begitu tidak? Apa syaratnya? Syaratnya harus saling kontan, saling pegang. Ya. Harus saling pegang. Jadi kalau misalnya saya beri uang. Ini uang 10 juta. Tolong kirimkan kepada si Anu di sana. Ya, kalau dia di Saudi, maka dia terima dengan apa? Real Saudi. Kalau dia di Yaman misalnya, dia terima dengan real Yaman. Ya. Misalnya. Beda harganya. Ya. Maka ketika dia beri dengan 10 juta diterima dengan real di sana, ini dia sudah jatuh di dalam riba apa? Riba apa namanya? Riba fadl atau riba nasiah? Ya, dia jatuh dalam riba nasiah. Jelas? Sebab dia terjadi penukaran tidak saling kontan di situ. Ya, tidak saling kontan. Jelas? Maka cara yang paling selamatnya, kalau ingin mengirim ya, uang pakai apa namanya? Dalam bentuk mata uang asing, caranya begini. Kalau dia ingin kirim pakai dolar, pertama dia beli dolar dulu. Dia beli dolar, sudah pegang dolarnya, dia datang ke bank. Ini saya punya uang 10.000 dolar saya mau kirim, misalnya. Berapa ongkos kirimnya? Ya, ditentukan. Maka dia kirim, dia terimanya di sana berapa? 10.000 dolar. Cuman ada pengiriman saja. Ya, jelas? Ada pengiriman. Ya. Kalau sarf, ya, kalau hanya sekedar penukaran,
Nah, inilah yang dipermasalahkan. Sebagian dari bentuk-bentuk di perbankan ya ada yang perlu dibahas dengan pembahasan yang lebih detail. Tapi cara yang paling selamatnya begitu tadi saya gambarkan. Ya. Kalau dia ingin mengiring pakai valuta asing atau pakai mata uang asing, maka pertama dia beli dulu mata uang asing itu. Setelah dia beli, baru dia datang ke bank. Dia mau kirim uang ini ke sana. Dia tunjukkan negeri atau negara yang akan dia kirim kepadanya. Nah, maka ditanya, berapa biaya kirimnya? Sekian. Dia bayar sekian. Jelas? Nah, ini cara yang paling selamat. Tapi kalau dia bayar pakai rupiah, ya berapa diterimanya di sana? Oh, nanti kalau rupiah hitungannya, sekarang hitungan realnya begini, nanti terimanya di sana sekian real. Tapi saya kasihnya rupiah. Maka ini letak pembahasan yang detail di kalangan para ulama. Yang paling selamatnya caranya seperti itu tadi. Ya. Sebab kalau dia masuk dalam hal yang seperti ini, itu ada catatan lain yang harus didetailkan. Iya. Kemudian pembahasan yang masih ada waktu apa? Hah? Jam berapa waktu? 3:20. Kita berhenti jam berapa ini? Baik. Pembahasan berikutnya tentang masalah menjual hutang. Ya. Menjual apa? Menjual hutang. Nah. Ya. Nah. Seorang punya hutang, dia harus bayar. Ya. Atau dia punya hak harta. Ya. Pada seorang. Apakah boleh dia jual kepada orang lain? Nah, ini tentunya dalam masalah ini juga ada beberapa uraian di kalangan para ulama dalam masalah, mungkin saya bisa globalkan. Ya, permasalahannya dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ya, kita masih ada beberapa pembahasan ya. 1, 2. Masih ada 4 pembahasan. Ya. Saya belum sebutkan kesimpulan. Kalau masalah ini saya buka lagi, akan habis waktu kita. Nanti kalau saya lanjut pada dasar, nanti saya tanya jawab. Pilih mana? Saya pikir pembahasan masalah menjual hutang ini kita undur aja di waktu lain ya. Saya masuk aja ke pembahasan yang lain. Ya, supaya kita selesaikan pembahasan. Ya. Sebab waktu membatasi kita supaya ada tanya jawab. Ya. Nanti ada yang marah lagi kalau tidak dijawab pertanyaannya. Ya baik. Jadi ini beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah riba. Maka di pembahasan yang berapa sekarang? Ke-12. Ya. Pembahasan yang ke-12 berikut ini, saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan sekaligus kaidah-kaidah. Ya, sekaligus kaidah-kaidah di dalam masalah riba. Ya. Kaidah yang pertama. Ya. Ya. Baik, kaidah yang pertama, dua barang ribawi yang sama jenisnya dan satu ilahnya. Sama jenisnya dan sama ilahnya. Ketika terjadi penukaran, disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama, harus ada at-tamasul wa tasawi. Sama dan seimbang. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada al-hulul wa taqabud. Lunas dan saling pegang. Ya. Cash dan apa? Saling pegang. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Ini jelas ya? Kaidah yang kedua. Dua barang ribawi. Ya. Yang berbeda jenisnya. Tapi sama ilahnya. Ya. Tapi sama ilahnya.
Saya ulangi, dua barang ribawi yang berbeda jenisnya tapi sama ilahnya. Kalau ditukar maka disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan satu syarat, yaitu apa? Harus saling kontan. Ya. Jelas ya? Contohnya misalnya emas ditukar dengan apa? Dengan perak. Ya. Dia dua barang ribawi, ilahnya sama. Apa ilahnya? As-samaniyah, mutlaqus samaniyah, punya nilai tukar. Ya. Punya harga dan nilai tukar. Jelas? Nilainya, dia ilahnya sama. Jenisnya beda. Ini emas, itu perak. Jadi kalau ditukar, disyaratkan apa? Cuma satu syarat. Harus apa? Harus saling pegang. Harus saling pegang. Iya. Nah, ya, kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga, ya, dua barang ribawi, ya, yang berbeda ilahnya dan berbeda jenisnya, maka ketika ditukar disyaratkan apa? Ketika ditukar disyaratkan apa? Disyaratkan sesuatu atau tidak? Ya. Tidak disyaratkan sesuatu apapun. Sebab ilahnya apa? Ilahnya berbeda. Ilahnya berbeda. Dia barang ribawi, jenisnya beda dan ilahnya beda. Contohnya seperti korma dibeli dengan emas. Ya. Korma dibeli dengan emas. Tadi kelihatannya ada saya beri contoh ya. Masuk dalam hal ini. Kalau ada lewat contoh saya beri ini, itu contohnya salah ya, bukan di situ contohnya. Ya, sekarang kalau dia beda, barang ribawi, ya, dua barang ribawi. Ya, jenisnya beda dan ilahnya beda. Ya, maka ketika terjadi penukaran, maka tidak disyaratkan syarat apapun. Tidak disyaratkan syarat apapun. Sebab jenisnya beda dan ilahnya apa? Ilahnya berbeda. Ini kaidah yang ketiga. Ya, misalnya korma dibayar dengan apa? Dengan emas atau perak. Ya. Korma beda dengan apa? Beda dengan emas jenisnya dan beda ilahnya. Beda ilahnya. Maka di sini boleh tidak saling kontan dan boleh apa? Boleh tidak cash. Apa namanya? Boleh tidak langsung dipegang. Misalnya saya beli korma, saya punya duit, saya beli korma. Berapa harga kormanya? Ya. Berapa harga kormanya? Disebut korma ini harganya sekian dan sekian. Sudah saya cicil aja. Ini panjarnya. Nanti saya selesaikan nanti dalam waktu 2 bulan misalnya. Nah, maka ini tidak masalah. Sebab uang, ya, dia jenisnya beda dengan apa? Korma. Ilahnya juga apa? Ilahnya juga berbeda. Ilahnya juga berbeda. Ini kesimpulan yang keberapa? Ini kesimpulan yang ketiga. Iya. Nah. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Kalau ada mata uang, ya, atau apa yang mempunyai nilai tukar, kalau dia sama jenisnya, ya, mata uang ini sama jenisnya, ya, maka disyaratkan padanya 2 syarat. Harus sama dan harus saling apa? Saling kontan. Dan saya sudah rinci tadi ya. Saya sudah rinci antara uang logam dengan uang apa? Uang kertas. Ya, bagaimana pendapat para ulama di dalam masalah ini? Iya. Nah. Iya. Adapun kalau barang ribawi ditukar dengan barang selain ribawi, maka tidak disyaratkan padanya syarat apapun. Tidak disyaratkan padanya syarat apapun. Kalau memang dia bukan barang ribawi. Iya. Dan ini kesimpulan yang keberapa? Yang keempat. Kemudian kesimpulan yang kelima. Kelima atau yang keenam? Yang keenam. Setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka dihitung. Itu dihitung apa? Itu dihitung riba. Itu dihitung riba. Iya. Kemudian kaidah yang ketujuh, atau
Kesimpulan yang ketujuh, ya, kualitas barang ribawi yang sejenis, ya, barang ribawi yang sejenis dalam hal kualitas, baiknya maupun jeleknya itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh. Ya, kapan dia dua barang ribawi yang sejenis, maka disyaratkan apa tadi? Disyaratkan dua syarat, harus semisal dan harus saling kontan. Ya, walaupun jenisnya, walaupun kualitasnya beda. Seperti saya beri contoh tadi, kalau emasnya misalnya perbedaan antara 21 karat dengan 23 karat. Ya, perbedaan antara korma Tunisia dengan korma korma Mesir misalnya. Itu tidak ada memberi pengaruh ya pada jenis. Yang penting dia pada kualitas. Kalau jenisnya sama-sama korma, sama-sama emas, maka tidak boleh ada saling dilebihkan. Harus sama. Dan tidak boleh ya ditunda. Harus saling kontan dan saling pegang. Ya. Nah, iya. Kemudian di sini juga mungkin saya perlu tambahkan bahwa barang itu tadi di jenis makanan kita sebutkan kesimpulan dimakan dan ditakar. Apakah dengan ditimbang atau dengan liter? Ya, kalau timbangan itu kan pakai kilo, ya kan? Kalau liter pakai ukuran. Ya, dia pakai ukuran. Apakah pakai 1 liter atau 1 sa' atau yang semisal dengannya. Ya, itu ukuran namanya. Ya. Nah, maka dilihat untuk menentukan dia jenisnya apa, di liter atau ditimbang, ya, dilihat kepada asalnya, ya, kepada asal benda itu. Dia di liter atau ditimbang, itu asal benda itu apa? Jelas? Ya, dia di liter atau ditimbang. Dan saya tadi tidak terlalu merinci ya, harus dibedakan ya. Sebab tadi kita sebutkan dia di liter atau di apa? Atau ditimbang. Ya, karena itu ada yang dari jenis barang ribawi, ilahnya dia karena dimakan dan karena dia di liter. Ya. Ada jenis barang ribawi ilahnya karena dia dimakan dan karena dia ditimbang. Maka ini berbeda ilah. Ini namanya berbeda ilah. Dia sama-sama barang ribawi, tapi berbeda apa? Berbeda ilahnya. Dan mungkin berbeda jenisnya. Ya, jelas sampai sini ya. Ya, dibedakan antara hal ini. Tadi kita katakan bahwa kesimpulan dari barang ribawi dia dimakan. Syarat yang kedua dia ditimbang atau di apa? Di liter. Ingat ya, ditimbang atau di apa? Di liter. Dipilih salah satunya. Ya, bagaimana kalau ada barang dua-duanya bisa ditimbang dan bisa di liter? Ya, kalau ada barang dua-duanya bisa ditimbang, bisa di liter, tidak ada masalah. Ya, sepanjang ya dipakai dua-duanya, ya. Dan manusia biasa memakai itu, tidak ada masalah. Seperti biasanya minyak ya. Minyak ada yang di kilo, ada yang di apa? Ada yang di liter. Ya, sepanjang dua-duanya ya dipakai, maka dia tergolong satu illah. Ya, tapi ketika ditukar, kalau ini di liter, maka ditukar juga dengan apa? Di liter. Tidak boleh yang di liter itu di kilo. Ya, jelas sampai sini ya? Nah. Ya. Nah. Kemudian kaidah berikutnya dari masalah riba. Ya. Ya. Kaidah berikutnya atau kesimpulan berikutnya, setiap perkara yang diharamkan padanya ada tafadhul, saling melebihkan harga, maka diharamkan padanya ada mengundur waktu. Ya. Diharamkan padanya mengundur waktu. Ya. Nah, dan tidak sebaliknya. Ya. Dan tidak sebaliknya. Nah, itu kaidah. Kita sudah terangkan ya. Sekarang misalnya ada barang dengan satu jenis. Ya. Korma dengan korma. Ya. Korma misalnya korma Tunisia ditukar dengan korma apa? Korma Mesir. Ya. Dia kalau sejenis, maka tidak boleh apa? Kalau mau ditukar apa syaratnya kalau sejenis? Syaratnya harus, pertama harus sama. Timbangannya harus sama. Kemudian harus saling pegang. Ya. Kan begitu. Jadi kapan dia tidak boleh tafadhul, tidak boleh berlebihan, tidak boleh saling berlebihan, harus sama, maka disyaratkan juga dia tidak boleh dicicil. Tidak boleh ada lenggang waktu, tapi harus saling kontak. Jelas ya? Ya. Tapi kalau misalnya diharamkan padanya, ya, diharamkan padanya ulur waktu, tapi belum tentu
dilarang saling berlebihan. Misalnya korma ditukar dengan garam. Ya. Ditukar dengan garam. Dua orang bertetangga, satu punya korma, satu punya garam. Ya. Ini butuh korma, sana butuh garam. Ya. Terjadilah saling tukar menukar. Ya. Jelas? Saya beri kamu korma 1 kilo. Ya. Apa saya beri kamu korma 100 gram, beri saya garam 1 kilo misalnya. Ya. Beri saya garam 1 kilo. Maka ini dua barang ribawi satu jenis, ya kan? Dua barang ribawi sama ilahnya. Berbeda jenisnya tapi sama apa? Sama ilahnya. Disyaratkan apa tadi? Disyaratkan harus saling kontan. Kan begitu? Iya. Disyaratkan harus saling kontan. Kalau begitu ini nggak boleh ada pengunduran waktu. Tapi apakah dilarang untuk berbeda timbangannya? Berbeda kadarnya? Ya, jawabannya tidak dilarang. Ini cuma 100 gram. Kormanya cuma 100 gram. Sananya cuma berapa? Garamnya 1 kilo. Maka itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Nah. Iya. Kemudian di sini kita harus bedakan ya antara jenis dan bentuk. Ya, antara jenis dan bentuk. Ya. Misalnya korma itu nama umum. Ya. Itu dari jenis korma. Ya. Yang namanya korma itu korma. Di bawah korma ini ada beberapa bentuk korma atau ada beberapa jenis korma. Ada korma kalau di Saudi banyak nama ya, ada korma sukari, ya. Ada korma maktumi, ada korma syakra. Ya, macam-macam kormanya. Ya, jelas ya? Korma berbeda. Ada korma ajwa, ada kormanya qasim, ada kormanya macam-macam namanya. Iya, tapi semuanya dia satu jenis. Semuanya namanya apa? Semuanya namanya korma. Semuanya namanya korma. Ya, jelas sampai sini. Ya. Demikian pula dari jenis bur misalnya, dari jenis bur. Itu kadang disebut sintah, ya. Kadang disebut ma'iyah, ya. Kadang disebut al-luqaimi. Ya, jelas. Nama boleh saja beda, tapi jenisnya kembali kepada satu jenis. Semuanya disebut apa? Gandum. Ya jelas ya. Ya. Nah, garam juga demikian. Ada garam biasa, ada garam yodium, ada garam itu, garam itu. Semuanya namanya apa? Garam. Jelas sampai sini. Sama dengan emas tadi. Ada emas 21 karat, 22 karat, 3 karat. Yang jelas, dia dihitung satu jenis. Yaitu semuanya namanya apa? Semuanya namanya emas. Ya, maka ini kesimpulan juga harus kita paham ya, sebab ini penting dalam artian penukaran. Iya. Ya Allah musta'an. Ada sejumlah masalah lain juga belum terbahas ya. Iya. Baik, masih ada pembahasan berikutnya. Insyaallah kita selesaikan setelah sholat asar nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.